Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channelnya Pak Riza, channel yang khusus membahas fisika, soal plus pembahasannya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas. Yuk kita mulai aja. Oke, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Contohnya, misalkan kita punya karet ya. Karet ini tentu kalian juga pasti nyoba ya, udah pernah mencoba di rumah. Karet kalau kita tarik dengan gaya yang tidak berlebihan, maka karet tersebut setelah gaya yang kita berikan tadi kita stop atau kita hilangkan, maka karet akan kembali ke keadaan semula ya. Setelah kita tarik seperti ini, dia kembali ke keadaan semula dan itu namanya elastis ya kan. Jadi setelah gayanya dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk awalnya sama persis. Apalagi selain karet, nah, contohnya ini pegas koil ya, pegas yang bentuknya gulungan. Ini juga sama ya, kalau kita memberikan sebuah gaya, contohnya di sini pegasnya kita gantung, kemudian kita ukur, maka dia punya panjang awal di sini. Panjang awal misalkan di sini L0 namanya. Setelah kita beri beban W, maka dia mendapatkan gaya berat ke bawah, ya kan? Yang besarnya W sama dengan massa kali gravitasi, maka terjadi pertambahan panjang di sini. Ya, pertambahan panjang yaitu delta X. Nah, bisa juga kita misalkan pakainya delta L sama aja ya. Maksudnya menjadi panjang akhir. Nah, di sini jadi delta X pertambahan panjangnya. Nah, ketika kita lepas bendanya, bebannya kita hilangkan kembali, maka pegas akan kembali ke keadaan semula dengan panjang awal yaitu L0. Maka dikatakan bahwa pegas memiliki sifat elastisitas atau benda-benda ini bisa kita bilang sifatnya elastis. Elastis. Nah, selain elastis, tentu ada lawannya. Tidak semua benda elastis. Apa itu lawannya benda elastis? Nah, contohnya ini mainan anak-anak yang warna-warni ya. Namanya apa? Plastisin. Nah, plastisin ini kalau kita beri gaya, maka benda tersebut setelah kita hilangkan gayanya, benda tidak kembali ke bentuk awalnya. Jadi dia tetap ke bentuk barunya setelah kita beri gaya. Nah, berarti benda ini punya sifat lawannya elastis. Apa tuh sifat lawannya elastis? Yaitu plastis. Plastis, lawannya elastis itu plastis. Nah, selain itu apalagi contoh lainnya? Selain apa namanya nih? Selain plastisin. Nah, contohnya bisa tanah liat ya. Tanah liat. Terus permen karet ya. Permen karet itu kan sifatnya sama ya. Sifatnya kalau kita kunyah tidak kembali ke bentuk awalnya. Oke, itu adalah beberapa jenis benda yang mempunyai sifat elastis dan plastis. Elastis ketika benda tersebut akan kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, elastis itu ada batasnya. Seperti semua apapun ada batasnya. Kecepatan juga ternyata ada batasnya. Apapun ada batasnya. Nah, elastisitas juga ada batasnya di sini. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau misalkan ini per ya, ini ada pegas. Pegas di sini pegas koil. Kita tarik. Kalau kita tarik atau kita beri beban seperti percobaan yang tadi, ternyata dia kalau bebannya tidak berlebihan melampaui batasnya dia, maka pegas akan kembali ke keadaan semula setelah bebannya kita lepaskan. Tapi kalau kita berikan beban atau kita berikan tarikan gaya ya di sini, gayanya berlebihan,
maka ternyata dia akan putus. Ini, tapi sebelum putus katakanlah misalkan kita beri gaya berlebihan tapi nggak sampai putus, maka ketika kita lepas, maka dia tidak kembali ke keadaan semula. Bisa jadi melar tapi nggak balik, itu namanya deformasi. Ya. Jadi dia ada batasnya untuk dia elastis. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, tapi didapatkan setiap benda-benda elastis punya yang namanya batas-batas. Di sini contohnya dibuat bentuk grafik, yaitu pada sumbu X-nya itu adalah pertambahan panjang delta X, sedangkan pada sumbu Y-nya itu gaya F, ya, gaya F. Dan di sini bisa dilihat ada 3 daerah, ya. Pertama daerah elastis, daerah di mana benda tersebut bisa kembali ke keadaan semula. Kedua daerah plastis, di mana benda tersebut sudah tidak kembali ke bentuk semula. Mungkin dia pertamanya balik tapi tidak sempurna, udah melar atau tidak berubah sama sekali. Ketika gaya dihilangkan, ini udah daerah plastis. Tapi kalau kita berikan gaya lagi, maka ternyata dia akan kolaps, ya, patah, runtuh, ya, akhirnya putus. Nah, pada daerah elastis dibagi dua, yaitu daerah O, ya, daerah O sampai A. Nih, daerah O sampai A yang saya lingkari. Ini adalah daerah di mana kalau kalian perhatikan ini garis lurus. Nah, ini di mana daerahnya itu konsisten, ya. Berlaku hukum Hooke di sini. Nanti kita akan bahas hukum Hooke di mana dia stabil, tapi ketika di sini dia tidak linear lagi. Jadi pertambahan panjangnya dengan gaya yang diberikan tidak linear. Kalau di A sampai B ini linear, ya. Dari A sampai B itu dia linear. Linear itu berlaku hukum Hooke, ya. Hukum Hooke. Sedangkan daerah AB itu tidak linear, maksudnya ini daerah OA, ya. Daerah OA. Nah, sedangkan daerah AB itu tidak linear, tidak berlaku hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu daerah yang lurus garisnya. Nah, kalau dari B ke C ini udah jelas daerah plastis, daerah di mana tidak kembali ke bentuk semula. Kemudian ini C adalah titik runtuhnya dia. Jadi ada batas-batas pada benda-benda elastis. Benda-benda elastis akan lama-lama tidak elastis ketika kita gunakan terus-menerus. Oke, kita lanjut. Oke, modulus elastisitas atau modulus Young, karena ditemukan oleh modulus Young. Apa sih modulus elastisitas? Modulus elastisitas itu adalah besaran yang mengukur ketidakelastisan, ya, ketidakelastisan suatu benda, ya. Jadi ini kata kuncinya, ingat, dia tidak elastisnya yang dilihat di modulus Young. Oke, kita akan cari rumusnya, ya. Misalkan di sini ada batang, ya. Ada batang tabung, ya, dengan panjang L, atau kita sebut saja di sini L0, ya. Kita sebut saja di sini L0. Warnanya yang mencolok, merahnya. Kita sebut saja panjangnya L0, ya kan. Nah, di sini jadi, dan dia punya luasan, ya, punya luasan permukaannya namanya luas penampang. Ini punya luas penampang A. Ini dia punya L0 keadaan awalnya. Setelah itu kita berikan gaya di sini. Kita berikan gaya. Maka ternyata terjadi pertambahan panjang delta L di sini, ya, delta L. Jadi panjangnya bertambah, ya kan? Nah, di sini bisa kita buat suatu besaran-besaran lain, yaitu yang pertama ada namanya tegangan, ya. Tegangan atau simbolnya itu sigma, yang besarnya adalah gaya yang bekerja pada luasan A, ya, di sini A. Nah, itu dia, ya. Luasan lingkaran berarti itu, ya. Gaya dibagi dengan luasan lingkaran tempat gaya tersebut bekerja. Ini
Ini kalau kalian perhatikan dia sama dengan rumus tekanan, ya, karena prinsipnya dia sama pembagian atau distribusi ukuran yang menggambarkan besaran yang menggambarkan seberapa banyak distribusi gaya pada suatu luasan. Ya. Kemudian ada nama definisi baru namanya regangan. Regangan itu adalah simbolnya E, ya. Itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu L0 biasanya, ya. Jadi ini ada dua definisi besaran. Yang pertama adalah tegangan, yang kedua adalah regangan. Nah, sebenarnya untuk mencari modulus Young ini kita harus melakukan percobaan. Dari grafik nanti kita akan dapatkan namanya modulus Young, di mana modulus Young ini ternyata adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Dengan regangan di sini. Kalau kita bongkar nih, tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Gaya dibagi dengan luasnya. Kemudian regangan ini delta L dibagi L0. Maka kita bisa dapat dia jadi dikali kebalik, ya. Karena dibagi pecahan maka F per A dikali L per delta L. Maka kita dapatkan di sini modulus Young itu sama dengan F kali L dibagi A dikali delta L. Nah, ini adalah formula untuk modulus Young. Oke, tadi dibilangnya modulus Young itu adalah besaran yang menggambarkan ketidakelastisan suatu benda. Oke, kita lihat lagi di sini, ya. Bisa kita gimana ngeceknya sih masalahnya? Dia besarannya menggambarkan ketidakelastisan. Kita cukup melihat dari perbandingan apakah dia berbanding lurus dengan atau berbanding terbalik, ya. Kita perhatikan di sini M, modulus Young itu simbolnya M. Kita perhatikan dengan pertambahan panjang. Kalau misalkan suatu benda elastis, contohnya karet, maka kalau kita beri gaya, maka dia akan bertambah panjang. Nah, kalau kita ganti plastik karet tadi dengan kawat baja, ya kan? Maka kalau kita beri gaya yang sama, tentunya pertambahan panjangnya lebih sedikit, ya kan? Berarti karet dibilang elastis ketika pertambahan panjangnya jauh lebih besar dengan gaya yang sama. Nah, berarti lihat M ternyata berbanding terbalik karena dia seper, yang satu di atas, yang satu di bawah delta L-nya, maka dia berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya kalau delta L-nya besar, maka M-nya kecil. Sebaliknya, kalau delta L-nya kecil, maka M-nya besar. Berarti kalau delta L-nya besar, ya, berarti kan artinya kan elastis tuh. Maka modulusnya kecil. Berarti modulusnya besar, delta L-nya kecil. Itu menandakan bahwa semakin besar modulus, semakin kecil delta L-nya, semakin tidak elastis. Makanya dibilang modulus Young itu ukuran ketidakelastisan benda. Ya. Ukuran ketidakelastisan suatu benda, ya. Karena dia berbanding terbalik. Karena ini berbanding terbalik. Nah, gitu. Jadi untuk melihat sebanding atau tidak sebanding cukup kita lihat dari rumusnya. Di sini modulus Young sebanding dengan F. Berarti artinya kalau sebanding F-nya besar, modulus Young-nya besar. Atau L-nya besar, modulus Young-nya besar. Kalau di bawah itu berbanding terbalik, menghasilkan kebalikannya. Jadi di sini delta L-nya besar, maka modulus Young-nya jadi kecil. Kalau modulus Young-nya besar, maka delta L-nya jadi kecil. Oke, dari hasil penelitian di sini didapatkan bahwa modulus Young beberapa benda, ya, di sini
yaitu aluminium. Di sini nilainya 7. Ini 7. Terus kalian bisa lihat di sini karet 0,05. Nah, ya kan? Karet 0,05 berarti dia modulusiumnya kecil, berarti tambah melar, berarti tambah elastis. Semakin besar modulusium, semakin tidak elastis. Tuh baja, ternyata baja itu lebih tidak elastis karena modulusiumnya 20. Nah, apa gunanya modulusium? Modulusium ini gunanya salah satunya untuk ketika kita udah tahu suatu benda modulusiumnya berapa, maka kita bisa gunakan benda tersebut contohnya sebagai di ini nih, di kendaraan kren ini ya, untuk ngangkat benda besar ya, beton ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kren ini kalau diperhatikan dia hanya pakai tali baja ya. Nah, tali baja ini kita harus tahu kemampuannya berapa. Dan kren ini buat untuk berapa beban maksimalnya. Beban. Nah, berapa beban maksimalnya? Dia mau kerja buat apa sih ini kren ini? Ya. Alat ngangkat ini kerjanya buat ngangkat apa aja sih, maksimal berapa? Maka kita bisa hitung, maka kita harus bisa tahu bahannya apa, pakainya yang cocok untuk tahan mengangkat beban-beban ini. Karena kalau asal-asalan ya putus kan begitu. Dan ini sangat mempercepat proses pembangunan, terutama konstruksi-konstruksi yang besar. Ya, materi elastisitas bahan ini sangat penting nanti untuk kalian yang ingin menjadi engineer ya. Di sini sangat penting sekali karena untuk menghitung berapa bahan yang cocok, bahan yang tepat agar tidak terjadi peristiwa musibah, contohnya runtuhnya sebuah jembatan ya kan, seperti itu karena tidak sesuainya beban dengan elastisitas bahannya ya kan. Nah, itu adalah modul Xiong. Jadi di sini ada yang pertama ada tegangan yang besarnya F per A. Ingat A-nya itu adalah luas penampangnya. Ya, di sini luas lingkaran karena bentuk penampangnya lingkaran ini. Ya, penampang lingkaran. Luas lingkaran. Kemudian ada regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal. Kemudian ada namanya modulus Young, yaitu asalnya dari sini M, tegangan dibagi regangan. Kalau kita masukin dapat M sama dengan F kali L per A kali delta L. Nah, itu adalah materi tentang modulus Young atau ukuran ketidakelastisannya sebuah benda. Oke, kita lanjut lagi ke hukum Hooke dan energi potensial pegas. Nah, kita akan menurunkan hukum Hooke itu dari mana ya? Kita bikin percobaan imajinasi tapi dengan nalar yang logis ya. Misalkan di sini pertama ada pegas yang digantung ya, pegas yang digantung. Kemudian pegas ini pertamanya belum diberi beban. Jadi di sini ada panjang yang pertama belum diberi beban. Ya, ini adalah L0 nih. Kemudian diberi beban beban M, kita katakanlah M yang tengah. Terjadi pertambahan panjang delta X ya. Delta X. Nah, atau X aja misalnya kita anggap dia nilainya X ya. Nah, ternyata ketika diberikan beban yang sama sehingga totalnya di sini 2M ya, maka ternyata terjadi pertambahan panjang yang besarnya 2 kali lipat dibanding yang pertama. Yang pertamanya X, yang keduanya jadi 2X ya kan. Nah, kemudian kalau kita bisa bayangkan ketika kita berikan 3M ya, bebannya 3M, maka pegas tersebut akan menghasilkan pertambahan panjang 3X ya kan. 3 kali pertambahan panjang mula-mula ketika diberikan beban M. Kan begitu. Kenapa dia bisa bertambah panjang ke bawah? Karena ada gaya berat di sini, W sama dengan M kali G. Kan gitu. Kalau sebelah sini dia jadinya 2W. Karena bebannya 2 kali lipat ya kan. Berarti jadi 2W bebannya. Maka kalau kita buat titik-titik pada grafik, yaitu grafik gaya dengan grafik pertambahan panjang, maka kita titik pertama misalkan percobaan satunya yang ini nih. Ini percobaan 1. Percobaan 1. Ini percobaan 2. Nah, F1-nya itu adalah gayanya, berarti W ya.
gayanya diberikan beban menghasilkan gaya yaitu berat. Nah, dia ternyata delta X-nya itu di sini X, ya kan. Nah, di sini X. Kemudian diberi beban 2M, berarti menghasilkan gaya berat itu 2W. Sehingga di sini menghasilkan pertambahan panjang 2X kalau dari gambar yang tadi ya. Maka kalau kita lanjutkan di sini 3 sama. Dan kalau kita buat titik-titiknya membentuk suatu garis lurus, kita tarik garis ini. Kita buat garisnya. Nah, didapatlah garis lurus. Garis pada grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Nah, kita bisa dapat apa di sini? Kita bisa dapat, kalau ini ada sudutnya ya, maka kita bisa dapat, saya ganti warnanya dulu. Di sini ada sudutnya theta, misalkan kita theta, maka kita bisa dapat tan theta. Masih ingat tan theta, tangen yaitu depan dibagi dengan samping ya. Maka tan samping, maka tan theta sama dengan depannya berapa? Nah, depannya mau yang mana? Kalau depannya ini misalkan katakanlah titik yang kedua ya, atau enggak titik yang ketiga ini, depannya berarti kalau kita ngambil dari titik 0 sampai titik yang ketiga ini, maka depannya itu adalah gayanya, ya kan? Di sini adalah gayanya berapa? Berarti ini gaya. Kemudian sampingnya apa? Sampingnya kan ini. Nah, sampingnya ini kan. Kalau ini segitiganya, sampingnya itu delta X, ya kan? Delta X perubahan panjang. Maka kita bisa dapetin tangen theta sama dengan F per delta X. Mau kita pakai titik yang tengah juga sama aja, tapi segitiganya yang ini. Berarti gayanya yang ini, kan begitu. Dan seterusnya. Oke, didapatkanlah tangen theta sama dengan F per delta X. Nah, tangen theta ini dia nilainya selalu tetap dimanapun titik yang kalian pakai. Maka berarti dia adalah sebuah konstanta. Nah, maka kalau kita masukkan, berarti delta X sama dengan F kali Kx. Maka F sama dengan K kali delta X. Nah, ini adalah hukum Hooke. Ya, apa tuh? Hukum tentang pegas. Jadi gaya yang diberikan kepada suatu benda itu akan sebanding dengan konstanta pegas ya. F. Di sini konstanta pegas K-nya. Konstanta pegas. Sedangkan delta X-nya pertambahan panjang. Pertambahan panjang. F-nya itu gaya yang bekerja ya. Gaya yang bekerja. Di sini kalau di percobaan ini gayanya itu bebannya W ya. Nah, gitu. Itu adalah hukum Hooke. Dari mana asalnya? Kita ngambilnya dari percobaan apa? Percobaan pegas tadi. Oke, selanjutnya kita akan ambil apa namanya nih? Mencari energi potensial pegas. Kita akan pisahkan apa namanya? Kita akan pisahkan Nah, gimana nyari energi potensial pegas? Energi potensial pegas. Nah, nyari energi potensial pegas itu mirip seperti nyari usaha ya. Usaha, ingat usaha. Usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Dulu salah satu cara mencari usaha adalah mencari luas di bawah grafik F terhadap S. Misalkan begini grafiknya. Dari sini sampai sini. Maka usahanya itu adalah luas di bawah grafik kan gitu. Dimana S-nya ini kan meter. Gayanya Newton ya. Nah sama. Usaha itu kan
setara dengan energi. Nah, sedangkan ini kita mau nyari energi potensial pegas EPP. Maka juga kita sama, dan ini sama-sama gaya, dan ini pertambahan panjang sama-sama meter, besaran panjang juga ya. Berarti kita sama caranya, berarti luas di bawah grafik, yaitu luas ini. Nah, luas segitiga. Tergantung dia mau nyarinya sampai mana. Kalau mau sampai pertambahan panjangnya sampai delta X3 ya, berarti tingginya yang ini, berarti alasnya yang ini sampai titik sini juga. Kalau misalkan dia sampainya X2 doang, tingginya berarti yang ini, ya kan, sampai titik 2 juga. Jadi sesuai pertanyaan sampai mana. Oke, berarti luasnya adalah luas setengah lingkaran, setengah alas kali dengan tinggi. Berarti apa alasnya? Alasnya itu delta X ini kan. Alasnya ini kan delta X semua nih. Berarti delta X, tingginya itu gaya kan. Gaya didapat dari sini, gayanya berapa. Maka kita dapetin EPP sama dengan setengah delta X kali F, atau biasanya ditulisnya EPP energi potensial pegas sama dengan setengah kali F kali delta X. Ya, ini rumus energi potensial pegas. Nah, tadi kita tahu bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka ini kita bisa masukkan F-nya. Kita masukkan substitusi, jadi F-nya jadinya K ya, dimasukin delta X. Nah, kali delta X. Nah, sehingga dapat rumus bentuk lainnya itulah setengah K kali delta X kuadrat. Nah, ini bentuk rumus energi potensial pegas. Itu setengah KX kuadrat atau setengah F kali X. Nah, bisa ini sama rumus ini. Itu dia formula-formula yang bisa kita dapat dari grafik F terhadap S. Dan rumus-rumus ini hanya berlaku saat apa? Saat di batas hukum Hooke ya. Jadi tidak berlaku pada saat dia melengkung-melengkung seperti ini. Jadi rumus yang tadi tuh EP sama dengan misalkan setengah K delta X kuadrat, atau yang satu lagi setengah F kali delta X ya kan. Nah, atau enggak rumus hukum Hooke F sama dengan K delta X ya kan. Ini berlaku hanya pada daerah yang linear. Nih, berlakunya di sini nih, tiga rumus ini. Ya, hanya berlaku di daerah OA ya. Di daerah OA pada gambar ini, batasnya di OA. Karena kalau udah sampai di AB, ini udah melengkung, udah tidak linear. Rumus-rumus ini tuh udah nggak cocok lagi. Terus gimana nyarinya Pak? Nyarinya udah pakai, kalau udah melengkung-melengkung gitu, kita carinya pakai integral. Rumus ini harus dimodifikasi ke dalam bentuk integral. Setelah itu baru kita dapatkan berapa energi potensialnya dan seterusnya. Oke, itu adalah materi tentang hukum Hooke dan energi potensial pegas ya. Hukum Hooke dan energi potensial pegas. Hukum Hooke didapat dari percobaan, kemudian kita buat grafiknya. Banyak sekali rumus-rumus yang didapat dari grafik yang merupakan perbandingan tangen. Tadi modulus Young juga sebenarnya aslinya dicari dari grafik. Nanti dapat tangennya itu adalah tegangan pergangan, dan dapat seperti itu. Cuman kita harus dapat datanya, sulit untuk menggambarkan datanya. Tapi kalau hukum Hooke ini mudah, jadi kita bisa cari secara detail. Nah, didapatkan hukum Hooke adalah gaya dikalikan dengan konstanta pegas. Gaya sama dengan konstanta pegas dikalikan pertambahan panjang. Kemudian untuk energi potensial pegas yaitu bisa pakai setengah F kali delta X, gaya kali pertambahan panjang, atau K kali delta X kuadrat. Ingat, delta X di sini bermakna pertambahan panjang. Ada soal atau buku yang nulisnya delta L, pertambahan panjangnya. Ada yang nulisnya delta Y, itu maksudnya sama semua. Maksudnya pertambahan panjang. Jadi jangan sampai bingung.
Dan semua itu berlaku hanya pada daerah yang linear, ya. Oke, terakhir ini untuk yang energi potensial. Nah, di sini ada contohnya energi potensial tuh dipakainya di mana? Salah satunya dipakai di ini nih, busur ya. Kalau kita memanah, ya busur pertamanya dia begini bentuknya, ya kan? Ada tali busurnya. Nah, kemudian ditarik tali busurnya jadinya begini. Ada pertambahan panjang di sini delta X. Maka busur sini menegang, ya, maka dia jadi punya energi potensial pegas. Dipasangin sama anak panas, sehingga ketika lepas energi potensialnya itu ditransmisikan, ya, energi potensial pegasnya ditransmisikan ke bentuk energi kinetik. Nah, makanya panah tadi bisa melesat, ya. Energi potensial pegas dari tali busur ditransformasikan ke bentuk energi kinetik, sehingga bisa didapatkan panahnya meluncur. Contoh lainnya ketapel, ya. Itu adalah contoh perubahan energi dari energi potensial pegas ke bentuk energi kinetik. Oke, itu adalah materi tentang apa tadi tuh? Hukum Hooke dan energi potensial pegas. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal, ya, pembahasan soal latihannya. Sini ada 3 soal latihan. Kita akan coba kerjakan dari materi yang tadi. Oke, nomor 1, perhatikan grafik hubungan F terhadap X pertambahan panjang suatu pegas. Pertanyaan konstanta pegas dan energi potensial pegas berturut-turut. Nah, tinggal kita lihat. Tadi kita tahu bahwa F sama dengan kali delta X, ya kan? Delta X. Kemudian apalagi? Kemudian EPP sama dengan setengah K delta X kuadrat, ya kan? Atau nanti kita lihat di sini ada data apa aja. Di sini data katanya pada saat dia 6 cm pertambahan panjang, berarti delta X-nya, ya, itu maksudnya pertambahan panjang. Delta X-nya 6. Ingat, ubah langsung ke dalam bentuk SI. 6 10 pangkat min 2 meter diketahuinya, kemudian gayanya diketahuinya 24 Newton. Maka kita tinggal gunakan hukum Hooke, dapat konstanta sama dengan K sama dengan F dibagi sama delta X. F-nya 24, delta X-nya 6 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa coret ini 24-nya sama 6. Nah, ya kan? 10 pangkat min ini jadinya 4. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Ya. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas. Naik ke atas, pangkatnya jadi berubah jadi positif, jadi 4 kali 10 pangkat 2, hasilnya 400 Newton per meter. Oke, sekarang energi potensial. Gampangnya tadi energi potensial pegas itu adalah luas yang di bawah grafik. Ini tinggal kita cari aja luas segitiga, ya. Kalau nggak mau pakai rumus, berarti kan alas kali tinggi. Berapa hasilnya itu? Alasnya 6, ya. Alasnya 6. Ini alas. Ini tingginya. Tinggi. Berarti setengah. Ingat 6 10 pangkat min 2 kali tingginya berapa? 24. Tinggal kita coret aja. 3 kali 24 7 2 10 pangkat min 2 atau berapa jadinya tuh 0,72, ya. 0,72
joule, ya kan, energi satunya joule. Nah, itulah contoh soal pertama. Oke, kita lanjut. Contoh soal kedua. Apa nih soal keduanya? Dua buah kawat yang panjangnya sama dengan diameter. Dua buah kawat AB yang panjangnya sama. Oh, panjangnya sama. Berarti L panjangnya sama, berarti L awal ya. Berarti L0 nya sama. L0 nya sama. L0 si A sama dengan L0 si B. Kemudian itu besarnya, oh bukan, sekarang diameternya diketahui. Diameternya 2:3, berarti diameter si A sama dengan sama. Banding diameter si B sama dengan 2:3. Masing-masing tarik oleh gaya F. Nah, gayanya F sama sehingga mengalami pertambahan panjang. Berarti delta L kan pertambahan panjang. Delta L si A banding delta L si B. Hasilnya berapa? 3:4. Pertanyaannya perbandingan modulus A dan B. Ya udah, tinggal kita bandingin aja. M si A banding M si B. M si A, ingat rumusnya apa tadi? F per luas penampangnya terus dikaliin sama apanya? Panjang mula-mula per delta L nya. Karena ini punya si A, berarti si A semua kita kasih simbol si A, ya kan, si A, luas penampang si A, delta L si A gitu. Si MB sama, tinggal kita ganti jadi FB, ya kan, kali LB panjang. Oh, ini L0 ya, maksudnya L0 si B. Ini A nya si B, luas penampangnya si B. Ini delta L nya delta L nya si B. Nah, yang sama apa? Katanya gayanya sama, coret. Apalagi yang sama? Panjangnya pasti sama, orang kawatnya sama ya kan, panjangnya sama katanya, coret. Jadi tinggal satu di atasnya nih, di sini satu, jadinya hasilnya berapa? Jadi seper A kali delta L A, ya kan, dibagi 1 per AB kayak delta L B. Maka kita dapatkan hasilnya jadi kali kebalik ya, jadinya yang B nya di atas, A si B. Nah, kita ubah nih, A ini apa sih? A ini kan luas penampang. Luas penampang itu kan luas lingkaran, harusnya kan PR kuadrat. Nah, berarti kita bisa ganti, selain PR kuadrat bisa juga dia pakainya 1/4 pi d kuadrat, ya kan gitu. Nah, kita bisa pakai ini luas senter. Jadi AB nya kita ganti jadi 1/4 pi d si A yang dikuadratkan dikali delta LB nya, ya kan, dibagi 1/4 pi diameter si, kok si A yang atas, harusnya yang B ya, maksudnya ini harusnya yang B. Jadi diameter si B kan naik ke atas nih, yang ini yang bawah naik ke atasnya, yang A nih baru, ini DA kuadrat delta LA, ya kan. Nah, ini kan sama nih 1/4, coret lagi, ya kan, tinggal kita masukin tadi berapa tuh, si DA nya berapa, DB nya nih, DA sama DB 2:3, DB nya 3, DA nya 2, berarti ini DB nya tadi 3 kuadrat
Yang bawah DA-nya jadinya 2 kuadrat ya kan. Kemudian delta L-nya 3/4 ya. Ini dia nih, 3/4. Yang ini 3/4. Si A-nya 3, B-nya 4, masukin. A-nya 3, berarti di bawah ya, A-nya 3, B-nya 4. Nah, tinggal kita coret nih. Ya kan? Ini kan 2/2 sama 4 habis. Ini kan 3 dibagi 3, 1. Ini 3/2 kan 9. Jadi pangkatnya tinggal 1. Hasilnya 3. Jadinya 3/1. Berarti perbandingannya modulus A banding modulus B 3/1. Nah, gitu caranya. Untuk mencari perbandingan. Jadi kalau yang sama dicoret aja. Ya. Yang sama dicoret aja. Kemudian soal yang kedua. Soal yang ketiga. Lanjut soal yang ketiga. Anak panah dikaitkan tali busur, kemudian ditarik. Oh nih masalah panah pamanah ya. Kemudian tarik ke belakang dengan gaya. Nah, gayanya ada nih. Jadi memanah kita tarik kan talinya, kita sangkutin anak panah, kita tarik. Gayanya 12,5 Newton. Kan? Sehingga tali busur meregang. Nah ini pertambahan panjang nih, meregang. Tambah panjang berarti delta L-nya ya kan, atau delta X ya kan, kayak kita pakai delta X saja. 16 cm langsung ubah jadi meter, jadi 0,16 dibagi 100 ya. Jika gesekan udara diabaikan, massa panah 500. Nah massanya 500 gram, berarti ini 0,5 kilo ya, 0,5. Nah, maka kecepatan anak panah saat melesat. Nah, tadi kita udah bahas anak panah itu adalah perubahan energi kinetik. Potensial pegas menjadi energi kinetik. Berarti energi potensial pegas sama dengan energi kinetiknya. Kenapa? Karena mula-mula panahnya diam ya. Jadi menjadi bergerak, berarti langsung aja udah energi potensial sama dengan energi kinetik si panahnya. Ya. Nah, energi potensialnya apa? Setengah. Nah, di sini ketahuinya apa nih? Nah, adanya F sama delta X, pakainya berarti F kali delta X saja. Kalau diketahui konstanta, baru pakai Kx kuadrat. Nah, di sini energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, setengahnya sama kiri kanan, boleh coret nih. Karena ini perkalian semua. Nah, F-nya berapa? 12,5. Delta X-nya 0,16. Sama dengan masanya 0,5. Ya kan? Sama dengan V kuadrat. Nah, berarti pindah nih. V kuadrat sama dengan 0,5-nya pindah ke sini, ke kiri. Jadinya pindah ya, 0,5 12,5 kali 0,16 kali 0,5. Nah, dapatnya berapa nih? Ingat 12,5 dikali 0,5 berarti kan salah ya, kita ralat, maksudnya jadi dibagi, karena awalnya dikali pindah jadi dibagi. Nah baru coret kan, coret hasilnya berapa nih? Hasilnya 25. Nah 25 pindahin deh tuh pangkatnya ya, berarti V sama dengan pangkatnya pindah nih, pangkatnya pindah jadi akar 25 kali 0,16. Berapa hasilnya? Akar 25 kan 5 ya, berarti V sama dengan akar 25, akar 25 itu 5, 0,16 itu akarnya 0,4. Jadi dapatnya 22 meter per second. Oke, jadi kecepatannya 2 meter per second itu panahnya. Oke, itu adalah contoh soal nomor 3. Silakan diulang-ulang contoh soalnya dan materinya sampai bisa memahaminya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.